Bisakah? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf kalau masih belum bisa menemani teman-teman di kampus ya, karena ini masih ada di Jawa Barat ya, sedang menjenguk orang tua ya di Bogor. Insya Allah nanti minggu depan pekan depan insya Allah sudah di kampus lagi. Oke, kita masuk ke materi pertama terkait dengan BUMDes ya. Terkait BUMDes ini kita masuk ke dasar hukumnya dulu ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang dasar hukum, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, dasar hukumnya masih belum berubah, yakni Permendes, ya, Permen Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Jadi nanti teman-teman silahkan diakses Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian ada juga Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Ini kalau kita mengacunya pada teman-teman yang ada di Sidoarjo ya, warga Sidoarjo, setidaknya kalau untuk ingin melihat ya, atau ingin memahami konsep BUMDes, pengaturan terkait dengan BUMDes atau BUMDesa ya, badan usaha milik desa, nanti dua rujukan regulasi ini bisa digunakan ya, Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Perda Nomor 15 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sidoarjo ya. Sedangkan aturan di atasnya, kalau aturan di atasnya teman-teman bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 6 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya, itu aturan yang ada di atasnya. Ya, tapi saya kira dua pengaturan ini sudah cukup ya. Kemudian kita masih menunggu, sebenarnya teman-teman masih menunggu adanya satu perda baru lagi. Bukan satu perda ya, adanya satu pengaturan yang baru dengan rencana dimasukkannya, atau sekarang prosesnya masih ada di mana? Ada di legislatif ya, ada di DPR RI ya. Itu ada sedang akan bergulir itu undang-undang tentang badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada undang-undang tersendiri terkait dengan BUMDes, badan usaha milik desa, yang sekarang dalam proses perbincangan atau proses pembahasan di DPR RI. Sebelum itu selesai menjadi undang-undang, tentunya kita harus tetap merujuk pada ketentuan yang ada setidaknya di dua peraturan yang ada ini, Permen Desa dan Perda Kabupaten Sidoarjo, kalau itu terkait dengan Kabupaten Sidoarjo. Oke, kita masuk di definisi dulu ya. Antara Permen Desa dan Perda ini tidak ada perbedaan, teman-teman. Ini saya sajikan saja dua pengaturan yang berbeda ya, walaupun substansi dan definisinya sama. Ya, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya. Jadi yang perlu difahami di sini ada dua opsi. Badan usaha yang seluruh, artinya seluruh itu ya keseluruhan modal maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung. Ya, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari definisi ini kita bisa memahami kedudukan BUMDes. BUMDes itu pada dasarnya adalah aset desa. Nah, kalau kita bicara tentang BUMDes itu apa? Kalau kita bicara BUMDes itu dalam konteks ini sebenarnya ya aset desa, badan usaha milik desa, ya, aset desa. Ya, aset yang dalam bentuk holding company ya kalau kita bicara. Kenapa holding company? Karena di sini dinyatakan bahwa BUMDes itulah yang nantinya ya akan mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya. Ya, jadi BUMDes ini rumah besar ya, rumah besar. Kalau kita bicara ya badan usaha, kalau di negara itu setingkat badan usaha milik negara ya, badan usaha milik negara. Kalau di kabupaten itu badan usaha milik daerah ya. Nanti ada pengelolanya sendiri, yang terus kemudian badan usaha ini
yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, pengelolaan jasa layanan yang ada di desa, ya, layanan-layanan yang ada di desa, dan pengelolaan usaha lainnya yang ada di skup desa maupun di luar atau yang bisa menjangkau luar desa. Yang perlu difahami bahwa dalam rangka pendirian BUMDes ini ada dua opsi bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ini. Yang opsi yang pertama adalah BUMDes ini keseluruhan modalnya atau sebagai keseluruhan modalnya benar-benar dari pemerintah desa. Jadi keseluruhan modal BUMDes ini bisa dari desa semuanya, seutuhnya seluruhnya. Atau opsi yang kedua hanya sebagian besar saja. Ya, yang namanya sebagian besar itu 50% plus 1 itu sudah sebagian besar. Atau mungkin 60%, 70% sebagian besar. Ya. Tidak boleh terus kemudian hanya 50% nggak boleh, tapi paling tidak minimal itu 50/1. 50/1 itu harus milik pemerintahan desa. Kenapa? Karena agar kepemilikan atas BUMDes ini tetap kontrol, mekanisme kontrol, pengawasan, pengarahan itu tetap pada pemerintahan desa. Ya, ini yang harus difahami. Kemudian aspek peruntukan, aspek cita-cita dari pendirian BUMDes, kalau ada desa terus kemudian mendirikan BUMDes, maka cita-citanya itu bukan untuk yang lain-lain, cita-citanya itu harus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk meningkatkan stratifikasi sosial, stratifikasi ekonomi masyarakat desa. Nah, itu bahasanya. Ya. Dengan cara dengan cara membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha, meningkatkan nilai atau menambah nilai dari aset, menambah nilai dari layanan, meningkatkan mutu layanan, ya kan. Terus kemudian mengembangkan usaha-usaha yang ada di lingkungan desa maupun mengembangkan usaha-usaha potensial yang bisa dikembangkan untuk ekspansi keluar desa. Itu yang harus dipahami, ya, arahnya ke sana. Yang terus kemudian karena ini terkait dengan penggunaan modal desa, maka yang harus digunakan adalah dari desa. Maaf ya, saya izin ngangkat telepon dulu. Oke, halo. Baik, minta maaf ya teman-teman, barusan ada teman dari Kanwil yang telepon. Kita lanjutkan. Itu tadi ya terkait dengan definisi BUMDesa. Jadi kalau kita bicara BUMDesa itu apa? BUMDesa itu adalah bukan unit usaha ya, holding company yang dimiliki oleh
unit bisnis bahasanya kan, unit bisnis direktorat bisnis ya sebenarnya ya. Kalau saya bisa mengasumsikan gini teman-teman, BUMDes itu bukan unit usaha, kalau itu usaha kan perusahaannya ya. Jadi BUMDes itu bukan perusahaan yang menjalankan, tapi perusahaan besar yang di dalamnya nanti dia akan mengelola usaha-usaha, mengelola banyak usaha ya. Ini termasuk di dalamnya, terus kemudian BUMDes itu ya layaknya kalau di negara itu ada BUMN ya, di daerah ada BUMD ya, itu ya. Terus kemudian pengelolaan utama, terus kemudian di bawahnya ada unit usaha. Contoh sekarang BUMN itu ada Kementerian BUMN yang terus kemudian di dalamnya dia membawahi perusahaan-perusahaan ya, ada yang namanya Telkom, ada yang namanya PLN ya, itu kan bentuk unit-unit usaha di BUMN. Nah, itu juga begitu juga BUMDes ya, BUMDes itu bukan Telkom, bukan Telkomnya itu BUMDesnya, bukan PLN-nya itu BUMDesnya, tapi mereka yang mengelola, yang nantinya yang di atasnya ya, yang berada di atas, yang dia yang membawahi Telkom, membawahi PLN, membawa yang lain-lain gitu. Kalau kita bicara negara ya, kita sampai membayangkan negara itu, maka kalau diibaratkan ke negara, BUMDes ini adalah seperti BUMN, ya, Kementerian BUMN yang dia terus kemudian membawahi ya, di bawah Kementerian BUMN yang membawahi PLN, membawahi Telkom, membawahi Pertamina, KAI dan lain-lain ini. Inilah BUMDesnya, ini BUMN-nya. Bukan di Telkomnya. Telkom itu adalah unit usaha dari BUMN. Telkom itu, PLN itu unit usaha dari BUMN. Nah, bahasanya gitu. Ya, begitu juga terus kemudian kita BUMDes. Nanti BUMDes ini semacam holding company-nya. Kalau bahasa holding company silakan dicari di kamus lah ya, holding company itu apa. Kemudian dia di bawahnya itu memiliki unit-unit usaha. Kalau ibaratnya seperti kayak Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu holding company-nya itu Muhammadiyah. Ya, terus kemudian di bawah Muhammadiyah itu ada unit-unit usaha. Unit usaha yang diistilahkan dengan amal usaha Muhammadiyah itu. Amal usaha Muhammadiyah inilah yang terus kemudian seperti ada rumah sakit, ada pendidikan, ada panti asuhan, ada apalagi ya, ada LKBH contoh, itu bagian dari unit usaha ya, yang itu kemudian itu dikelola oleh Muhammadiyah. Ya, dalam konteks inilah ya, kalau kita bisa memahami BUMDes itu seperti Muhammadiyah, terus kemudian dia yang akan membawahi unit-unit usaha gitu. Nah, ini karena sifatnya holding, maka permodalan atas BUMDes ini terus kemudian bisa sepenuhnya dari pemerintah desa atau bisa hanya di sebagian besar saja ya, yang dari pemerintahan desa. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan pendirian BUMDes. Terkait dengan pendirian BUMDes ini, maka pendirian BUMDes dimaksudkan ya, sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Nah ini teman-teman. Jadi BUMDes itu merupakan cara ya, atau mekanisme negara untuk merapikan tata kelola pemerintahan desa. Sebenarnya itu aja sih. Ya, BUMDes itu merupakan mekanisme atau tata cara instrumen negara atau cara negara untuk merapikan tata kelola pemerintahan di desa ya, khususnya terkait dengan pengelolaan kegiatan dan bidang ekonomi yang layanan umum di desa ya. Kalau selama ini seluruhnya itu tidak dikelola secara optimal, tidak dikelola secara profesional, ya selama ini ya kalau ada unit usaha, ada kegiatan ya dikelola pokoknya jalan gitu. Maka dengan harapannya dengan adanya konsep BUMDes ini, maka pengelolaan atas bidang ekonomi dan unit usaha, bidang ekonomi, ya, layanan umum itu bisa dikelola secara lebih profesional, yang terus kemudian arahnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kemandirian desa dalam tata kelola pemerintahannya
Kenapa kok meningkatkan kemandirian desa? Karena harapannya nanti dengan dikelolanya bidang-bidang usaha itu oleh pemerintahan desa melalui BUMDes itu, maka pendapatan asli desa itu akan naik. Nah, ketika pendapatan asli desa itu akan naik, maka desa memiliki cukup sumber pendapatan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya, untuk menjalankan program-program pembangunannya dan pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu yang diharapkan. Ya, kemudian selanjutnya pendirian BUMDesa harus dengan peraturan desa. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami bahwa BUMDes itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung berdiri BUMDes, nggak bisa. Ya, rembukan antara kepala desa dengan perangkatnya, yuk besok kita buat BUMDes yuk. Ya, berapa modalnya ini ya. Cukup dengan peraturan kepala desa atau SK kepala desa nggak bisa. Ya, pendirian BUMDes itu harus melalui peraturan desa. Ya, harus melalui peraturan desa. Pembentukannya dengan peraturan desa. Ya, yang pembentukan peraturan desa itu diawali dengan adanya kesepakatan melalui permusyawaratan desa. Kemarin kita sudah bicara tentang konsep musyawarah desa. Musyawarah desa itu pertemuan atau rapat ya atau musyawarah forum di mana forum untuk membahas program-program strategis desa yang di dalamnya itu menghadirkan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya, menghadirkan unsur perwakilan desa ya, tokoh-tokoh masyarakat, Thomas ya bahasanya. Kemudian juga menghadirkan apa namanya itu BPD ya, Badan BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa ya, BPD. Jadi setidaknya menghadirkan Thomas, BPD dan pemerintah desa ya. Di situ terus kemudian berembuk membahas tentang rencana pendirian BUMDes. Kenapa kok rencana pendirian BUMDes itu masuk kategori produk yang harus dilahirkan melalui peraturan desa, karena BUMDes itu pada dasarnya masuk dalam agenda strategis desa yang dalam pembentukannya harus melalui permusyawaratan desa. Kemudian kesepakatan dalam musyawarah desa sekurangnya berisi yang pertama pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kemudian organisasi pengelola BUMDes, ya, modal usaha BUMDes, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes. Nah, ini yang harus difahami ya. Jadi dalam kesepakatan, ya kesepakatan di musyawarah desa yang nantinya akan, kalau sudah muncul kesepakatan itu akan melahirkan peraturan desa ini, ya kalau digedok-dok gitu ya, musyawarah desa ya yang mempertemukan BPD, Pemdes, dan Thomas tadi itu akan menghasilkan perda itu sekurang-kurangnya menyepakati 4 hal ini ya, terkait dengan pendirian BUMDes, organisasi pengelolanya siapa, modal usaha BUMDesnya dari mana dan bagaimana komposisinya, terus kemudian anggaran desa, anggaran rumah tangganya seperti apa. Ini yang harus disepakati dalam proses pembentukan proses permusyawaratan desa dalam rangka pembentukan BUMDes ini. Kemudian pendirian BUMDes dapat dilakukan secara kolaboratif oleh 2 desa. Jadi yang perlu difahami bahwa pendirian BUMDes itu bisa bersifat lintas desa. Ya, lintas desa ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, desa membentuk satu badan usaha milik desa yang dimodali bersama. Ya, jadi satu badan usaha milik desa yang dimodali bersama dilahirkan oleh satu BUMDes dilahirkan oleh 2 desa bisa atau lebih ya, 2 desa atau lebih. Atau terus kemudian pembentukan BUMDes yang bersifat kolaboratifnya bersifat kerjasama antar BUMDes. Jadi 2 BUMDes yang terus kemudian itu dikerjasamakan. Ya, modelnya seperti itu ya, melahirkan satu kerjasama atau penggabungan BUMDes ya, antara BUMDes desa satu dengan desa yang satunya digabungkan itu bisa, atau pembentukan BUMDes yang benar-benar baru, sama sekali baru ya, melalui proses tadi itu ya, permusyawaratan antar desa itu. Ya, sebenarnya keduanya melalui permusyawaratan antar desa ya, tapi konsepnya agak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang satunya tadi itu benar-benar membuat baru ya, permusyawaratan untuk membuat satu BUMDes yang sama, yang satu ya, nanti dikelola oleh 2 atau 3 ya, atau dikelola bersama ya oleh 2 atau 3 desa yang bersepakat, atau terus kemudian
pembentukan BUMDes melalui proses penggabungan ya dari BUMDes di satu desa dengan BUMDes di desa lain ya untuk membentuk satu aliansi, bukan aliansi ya bahasanya apa ya gitu ya pas ya, semacam merger lah bahasanya ya kalau kita bicara di nasional itu untuk membentuk satu badan usaha yang lebih besar ya merger. Nah, itu ya, ini kemudian yang perlu difahami teman-teman ini sebenarnya kalau yang konsep kolaboratif antara dua desa atau lebih ini sering akan bisa kita jumpai di beberapa fenomena terkait dengan pengelolaan konsep desa wisata atau konsep desa yang sifatnya bersinergi antar yang tidak mungkin lah itu ya, tidak mungkin dilakukan sendiri. Contoh kemarin saya sudah bicara tentang konsep di mana kadangkala dalam membentuk suatu area wisata ya, membentuk suatu ekosistem wisata desa itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu desa. Ya, kadangkala ini ada beberapa wilayah desa yang itu potensial untuk digunakan sebagai area wisata, tapi dia juga beririsan dengan wilayah desa yang lain, contoh, atau berdampingan dengan wilayah desa yang lain. Nah, yang semacam itu kan nggak mungkin atau tidak akan bisa maksimal kalau tidak sifatnya kolaboratif. Nah, konsep kolaboratif ini yang menjadi penting ketika terjadi konsep yang semacam itu tadi ya, ada persinggungan atau ada irisan-irisan kewilayahan dengan desa-desa lain atau potensinya saling saling berkait dan saling mendukung dengan desa yang lain. Nah, itu akan lebih baik, lebih maksimal kalau terus kemudian dikelola secara bersama melalui proses pendirian BUMDes yang sifatnya kolaboratif tadi. Ya, ini. Apakah ada contohnya? Saya secara faktual masih belum menemukan contohnya. Ya. Beberapa waktu lalu saya berikan contoh untuk desa menari yang di Tanon saja, itu masih ternyata ketika saya konfirmasi ke Mbak Tris selaku inisiatornya, ternyata memang masih dikelola oleh satu desa, dan itu pun tidak sepenuhnya berada di bawah BUMDes ya. Artinya apa? Tanon itu saja sebenarnya dia berdiri bahkan sebelum adanya BUMDes. Ya, baru-baru ini saja terus kemudian muncul ide untuk konsep desa menari itu dimasukkan dalam konteks BUMDes, tapi itu agak alot karena memang beririsan dengan konsep-konsep awal yang harusnya saling bersinergi ya dengan pengurus yang ada. Karena nantinya teman-teman pengurusan BUMDes itu tidak bisa bersifat sendiri, tidak bisa bersifat kepentingan satu orang one man show, nggak bisa ya, karena ini terkait dengan manajemen desa yang tentunya harus bersifat partisipatoris ya, menghadirkan banyak kepentingan yang ada di dalamnya, nggak iso dewean. Nah ini, tapi kalau ya itu dilemanya kalau kita bangun bangun suatu usaha di suatu daerah ya, yang contoh ya sifatnya perkotaan gitu atau mungkin pedesaan yang itu sudah settle ya, seperti kayak saya contohkan kemarin desa Tanon itu Telomoyo itu kan sudah settle ya, mereka menjadi desa menari terkenal itu. Terus kemudian ada keinginan desa untuk menjadikan itu BUMDes, itu pasti akan terjadi pertentangannya itu terkait dengan apa? Terkait dengan siapa nih yang harus ngalah atau siapa nih yang harus menjadi pionir yang nanti akan mengelola, bertanggung jawab dan sebagainya. Karena tentunya pengelola yang awal seperti Mbak Tris dan sebagainya itu pastinya dia harus memperhitungkan aspek keberlanjutan tata kelolanya, karena bisa jadi ada kalanya suatu usaha itu ketika tidak dikelola oleh orang yang tepat, itu yang tadinya besar akan menjadi hancur. Begitu juga usaha yang mungkin terlihat remeh dan tidak berkembang ya, dipegang oleh satu orang terus kemudian diambil alih, diakuisisi oleh orang lain, akan bisa berkembang dengan baik. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Ya, ini. Maka memang sebaiknya ya seyogyanya membangun BUMDes itu harus dengan kesadaran penuh, dan akan lebih baik sebenarnya dengan diawali dari bukan titik nol ya bahasanya, diawali dari sesuatu yang kecil dulu ya, untuk terus kemudian dibesarkan ya.
daripada mencaplok sesuatu yang sudah besar. Itu akan problematik ya, terutama kalau terkait dengan konteks pembentukan awalnya. Oke, selanjutnya pendirian BUMDes tadi itu sudah, kemudian kita lanjutkan perdesnya. Nah, kalau tadi BUMDes harus berdiri dengan adanya perdes. Maka perdes, ya, peraturan desa dalam rangka pembentukan BUMDes itu sekurang-kurangnya harus berisi 7 poin ya. Yang pertama adalah pembentukan ya. Dalam perdes itu harus memuat tentang pengaturan atau kesepakatan atau isinya harus terkait dengan bagaimana BUMDes itu dibentuk, pembentukan BUMDesnya. Ya, bagaimana pembentukan BUMDes itu dilakukan. Ya, siapa yang membentuk? Ya, terus kemudian penanggung jawab macam-macam itu ya, siapa yang ada di dalamnya ya. Terus kemudian yang kedua, setelah pembentukan perdes itu harus berisi tentang bentuk badan usaha milik desa. Bentuknya apa BUMDes ini? Ya, itu yang harus diatur ya, diatur itu apa bentuknya BUMDes ini, apa BUMDes ini. Kemudian yang ketiga penyertaan modal. Ya, ini saya konsep di perdes BUMDes ini ya, ke perdes BUMDesa ini saya menggunakan acuan berdasarkan peraturan daerah ya, peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo ya teman-teman, peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo ya nantinya itu. Kenapa kok saya menggunakan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo? Karena di Permen Desa sebenarnya tidak ada satu ketentuan bakunya untuk isi dari perdes ya. Karena sebenarnya isi dari perdes itu harus merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari pembentukan BUMDes ya. Termasuk saya belum bisa memahami konsep bentuk BUMDesnya karena di undang-undang maupun peraturan Mendagri ya, Permendagri itu yang ditentukan bentuknya ya, bentuk-bentuknya itu adalah unit usaha ya, sedangkan BUMDesnya sendiri tidak ada ketentuan terkait bentuknya ya. Ini. Kemudian penyertaan modal ya. Penyertaan modal juga harus ditulis cantumkan di sana terkait dengan apa penyertaan modal. Jenis-jenis usahanya juga harus dicantumkan ya. Jadi kemungkinan nanti BUMDes akan mengembangkan jenis usaha apa saja itu harus disusun di situ. Bagaimana Pak? Apakah ini bisa mengatur kita atur sendiri, kita sesuaikan sendiri ya. Pada dasarnya di Permen Desa itu sudah ada acuan bakunya terkait dengan jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh badan usaha milik desa ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan atau mengkontekstualisasikan bahasanya, mengkontekstualisasikan apa yang ada di Permen Desa dengan konteks di daerah atau di desa itu. Kemudian susunan pengurus ya, susunan pengurusnya juga harus dicantumkan di sini. Ya, kalau saya rasa mungkin yang lebih tepat bukan susunan pengurus ya, struktur kepengurusan ya, struktur kepengurusannya harus dijelaskan di sini. Kemudian pembagian hasil usaha juga harus dijelaskan dalam perdes. Begitu juga terkait dengan pembubarannya. Ya, ketika ada pengaturan tentang pembentukan dan syarat-syarat yang macam-macam itu, maka ada syarat-syarat atau ketentuan terkait dengan pembubaran BUMDes. Ini yang harus diatur dalam suatu peraturan desa. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembentukan atau juga tujuan pendirian BUMDes. Kalau kita mengacu pada ketentuan di Permen Desa, maka tujuan pendirian BUMDes itu setidaknya adalah yang pertama meningkatkan perekonomian desa tadi ya teman-teman, bahwa dengan didirikannya suatu badan usaha milik desa yang dia akan mengelola aset, mengelola atau mengembangkan potensi-potensi usaha, mengelola keuangan mengelola layanan desa, maka diharapkan itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa ya, atau lebih tepatnya perekonomian masyarakat desa. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Nah, ini terkait dengan bagaimana optimalisasi aset desa itu agar memiliki nilai tambah ya bagi pengembangan pendapatan asli desa. Karena ketika aset desa itu semakin naik nilai tambahnya,
maka pendapatan asli desa juga akan semakin naik, maka tingkat perekonomian atau devisanya ya, devisa desa itu akan tinggi. Nah, dengan devisa tinggi itu harapannya maka pemerintahan desa akan bisa lebih optimal dalam menjaga atau menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Nah ini ya, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Jadi ada meningkatkan usaha masyarakat. Ya, meningkat usaha ini otomatis kita berbicara tentang bagaimana pemerintah daerah, pemerintah desa itu berperan dalam mensupport atau mendukung usaha ekonomi di sini teman ya, perekonomian masyarakat ya, mendukung perekonomian masyarakat desa ya melalui optimalisasi potensi ekonomi desa ya, melalui optimalisasi potensi ekonomi desa. Potensi ekonomi itu kan macam-macam ya di desa. Contoh, desa ini dia memiliki bentang alam yang subur, maka potensi ekonominya adalah pertanian contoh. Maka dilihat usaha masyarakat desa kebanyakan di sana apa? Jualan sayur, maka yang akan dikembangkan adalah perekonomian sektor pertanian. Nah, itu kan ya. Yang terus kemudian akan digenjot adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat melalui proses penguatan produksi sayur masyarakat di desa itu. Contohnya seperti itu. Kemudian mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga ya, ini seperti tadi ya, kalau ada potensi ekonomi, potensi desa yang itu tidak bisa atau tidak mungkin bisa berkembang baik kalau nggak sinergis dengan desa yang lain, ya maka harus ada rencana untuk kerjasama. Ya, yang ini terus kemudian bisa dilakukan melalui proses BUMDes. Yang kelima ya, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Ya ini ya, jadi dengan adanya BUMDes harapannya adalah terus kemudian menautkan rantai pasok, contoh ya, rantai pasok pangan. Tadinya itu warga desa di contoh mana ya, warga desa di Durung Banjar, contoh ya, warga desa di Durung Banjar itu karena wilayahnya yang mungkin terhimpit oleh beberapa desa dan tidak terlalu akses untuk pasarnya itu agak jauh, maka dengan adanya BUMDes maka rantai pasok dari pasar ke warga itu lebih cepat melalui BUMDes ya. Bahasa saya menggunakan rantai pasok ini difahami ya teman-teman. Ya. Nanti kalau nggak paham silakan nanti dicari di kamus-kamus yang ada ya. Rantai pasok terkait dengan layanan-layanan ketersambungan antara satu produsen mulai produsen sampai dengan konsumen ya. Kemudian membuka lapangan kerja. Ya, ini ya, BUMDes itu harusnya mendahulukan kalau desa mendirikan BUMDes, terus kemudian BUMDes punya unit usaha atau terus kemudian mencoba untuk mengembangkan potensi usaha melalui proses kemitraan, maka ketika ada lapangan pekerjaan yang harus didahulukan adalah warga desa. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Nah, ini sama ya. Kemudian yang ke berapa ini tadi ya? Ke-8 ya. Ke-8 itu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Nah, ini ya, jadi dengan adanya ini tadi diharapkan ya pendapatan asli desa naik, pendapatan masyarakat desa juga akan naik. Oke, jadi itu ya. Yang sedang rencananya akan diteliti ya, yang akan kami teliti itu hari ini ini posisinya mau menulis artikel ilmiah itu terkait dengan BUMDes sebagai investor ya bagi pengembangan pengembangan UMKM ya. Ini ya sedang dalam proses penulisan ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan tujuan yang di sini ini tadi ya, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Ya, usaha masyarakat ini. Ya, salah satunya melalui proses penyertaan modal atau permodalan ya. Kemudian ini pertimbangan pendirian BUMDes. Jadi kalau mau mendirikan BUMDes itu teman-teman, mungkin teman-teman ada yang jadi perangkat atau mungkin
teman-teman bekerja ya sebagai volunteer di desa atau bagian dari apa itu namanya Karang Taruna, pengurus Karang Taruna. Biasanya kan kalau rapat-rapat desa pasti akan diundang ya. Nah, kalau ada undangan untuk pembentukan BUMDes atau pembentukan unit usaha BUMDes, maka teman-teman harus memperhitungkan 7 poin ya, 7 poin pembentukan ini, 6 poin ya, 6 poin pembentukan pendirian BUMDes ini. Yang pertama, inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa. Jadi harus mempertimbangkan inisiatif, ada inisiatif apa dari pemerintah desa, ada inisiatif ada apa dari masyarakat desa ya. Kemudian yang kedua, potensi usaha ekonomi desa. Jadi potensi usaha yang ada di desa apa saja. Ya, masyarakat desanya seneng apa lebih banyak usaha apa selama ini yang bisa meningkatkan perekonomian desa selama perekonomian masyarakat desa selama ini digerakkan dengan usaha apa, itu harus benar-benar dikaji, diperhitungkan ya dengan matang. Kemudian sumber daya alam di desa, nah ini juga pertimbangan ya, jadi pertimbangan untuk mendirikan BUMDes itu juga salah satunya adalah sumber daya alam ya, di desa itu sumber daya alamnya apa potensinya. Kemudian sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Nah, ini juga harus dicermati. Contoh ya, potensi usaha ekonomi desanya itu kebanyakan warganya itu adalah ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, tapi kebanyakan terus kemudian karyawan pabrik gitu ya. Kemudian sumber daya alam di desa, sumber daya alam desa kami masih cukup kuat Pak. Apa saja, di sana pertaniannya masih bagus, lahan-lahannya masih bagus, lahan baik itu yang sifatnya ladang maupun sawah itu masih bagus. Ya. Terus kemudian di sana juga pangsa pasarnya bagus karena dekat dengan pasar. Ya, terus kemudian di area tempat saya itu juga kawasan yang dekat wisata Pak, contoh itu ya. Terus kemudian itu sumber daya alamnya ya. Nah, terus kemudian kan potensinya udah bagus nih. Terus kemudian sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Nah, ini ya ternyata kalau ditelusuri lagi ternyata di sana itu tidak banyak yang punya ilmu manajemen. Tidak banyak yang menguasai manajemen perusahaan. Nah, kalau sudah seperti itu maka perlu dipikir ulang ya, teman-teman, perlu dipikir ulang untuk pembentukan BUMDes. Kenapa? Karena sekaya apapun seseorang kalau tidak punya cukup pengetahuan untuk menggunakan kekayaannya, menggunakan hartanya ya dengan baik dan benar, maka harta itu akan lama kelamaan akan habis dan tidak bersisa ya ini. Ya, maka untuk itu dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola. Ya, ini. Selanjutnya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan. Ya, jadi mempertimbangkan, jadi kalau pendirian BUMDes itu harus mempertimbangkan ada atau tidaknya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan. Kenapa demikian? Karena tidak semua desa punya cukup kapasitas untuk membiayai dalam bentuk uang. Ya, dalam membiayai bentuk uang ya. Pembiayaan itu jarang ya, dalam bentuk penyertaan modal dalam bentuk uang itu belum tentu desa itu punya. Bisa jadi desa itu hanya contoh ya, hanya ada desa yang hanya bisa memberikan penyertaan modal dalam bentuk aset ya, dalam bentuk aset. Tapi kalau untuk pembiayaan tidak ada. Nah, yang semacam itu kemudian harus dipertimbangkan dalam rangka pendirian BUMDes. Ya, bukannya terus kemudian mundur tidak jadi mendirikan ya, tapi sebaiknya akan mendirikan apa? Nah, itu contohnya ya. Kemudian kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Ya, kira-kira kekayaan desa atau aset desa apa yang diserahkan kepada atau disertakan sebagai modal untuk dikelola ya, oleh BUMDes. Apakah ada? Kalau tidak ada ya maka akan dipikir ulang. Kalau ada maka dipikir kembali juga bagaimana pengelolaannya dan apa yang akan didirikan dari unit usaha itu. Selanjutnya bentuk ya teman-teman, bentuk organisasi BUMDes. Kalau kita bicara tentang bentuk organisasi BUMDes, kalau kita bicara tentang bentuk organisasi BUMDes, ya, ini, maka BUMDesa itu dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Ya, saya ulangi,
BUMDes sendiri teman-teman, badan usaha milik desa itu sendiri, itu cukup didirikan dengan perdes. Jadi BUMDes itu tidak perlu untuk usaha yang neko-neko. BUMDes itu cukup didirikan dengan perdes, sudah cukup. Ya, tapi ya, BUMDes itu dalam pelaksanaannya, dalam beroperasinya, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya itu bisa mendirikan unit-unit usaha. Ya, unit-unit usaha inilah yang untuk hari ini perlu berbadan hukum. Perlu berbadan hukum itu tidak harus, ya, tapi perlu berbadan hukum. Makanya terus kemudian dalam Permen Desa ini dinyatakan bahwa BUMDes dapat. Nah, dapat artinya apa? Ya boleh tidak, tapi dianjurkan untuk memiliki. Boleh tidak punya, tapi dianjurkan untuk memiliki. Memiliki apa? Memiliki unit usaha yang berbadan hukum. Ya. Kenapa demikian? Karena yang menjalankan tugas fungsinya BUMDes sebagai instrumen untuk meningkatkan meningkatkan APBDes, meningkatkan PAD, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, itu sesungguhnya di sini, di unit-unit usaha ini. Ya, ini. Ya, sedangkan BUMDes itu sebagai holding, kita bisa bayangkan Muhammadiyah sebagai sebuah holding company, kok terus kemudian tidak memiliki unit usaha, bagaimana terus kemudian Muhammadiyah bisa dinyatakan sebagai sebuah holding? Karena tidak ada yang dikelola, ya. Perusahaan yang mengelola itu kan karena ada yang dikelola. Kalau BUMDes sebagai perusahaan yang mengelola kok tidak ada yang dikelola, itu kan menjadi penuh dengan permasalahan. Nah, itu sama dengan seperti itu, ya. Sehingga terus kemudian sebuah BUMDes itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu seyogyanya dia harus memiliki unit usaha. Unit usaha itu harusnya juga memiliki badan hukum, sehingga terus kemudian ada ada kapasitas, ada kapabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi BUMDes. Ya. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat. Nah, ini teman-teman. Ya, unit usaha yang berbadan hukum lembaga bisnis, ya, dapat berupa lembaga bisnis. Ya, lembaga bisnis itu apa? Ya perusahaan, teman-teman. Jadi BUMDes itu bisa memiliki perusahaan. Jadi BUMDesnya sendiri itu ya dia karena dia didirikan oleh oleh perdes, ya. Sebenarnya BUMDes itu bukan perusahaan. BUMDes bisa memiliki perusahaan, itu yang harus dipahami. Ya, BUMDes itu bukan perusahaan sebenarnya, ya, bukan perusahaan. Ya, kalau saya mungkin bisa mengistilahkan BUMDes itu sebagai sebuah direktorat, ya, direktorat yang dia membawai atau dia mengemban misi pengembangan unit pengembangan bisnis, ya. Sementara terus kemudian dia bisa memiliki sebuah atau beberapa unit usaha yang merupakan lembaga bisnis atau perusahaan, yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Nah, ini. Jadi kepemilikan saham atas lembaga bisnis ini bisa dari BUMDes dan masyarakat. Tentunya kemarin tadi, ya, kita sudah bicara bahwa kepemilikan saham itu mayoritas harus tetap berada pada desa atau berada pada BUMDes. Tidak boleh, ya, kepemilikan kepemilikan mayoritasnya itu di swasta, tidak boleh. Ya. Malah kepemilikan mayoritasnya harus ada pada BUMDes, ya, atau pada desa. Selanjutnya, dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Nah, ini tadi. Ya, kalau nggak punya unit usaha, ya sudah. Ya, BUMDesa itu beroperasi sebagaimana yang ada pada pendiriannya dalam peraturan desa, ya, di sini. Kemudian bentuk unit usaha yang dimungkinkan, ya, bentuk unit usaha yang dimungkinkan. Nah, jadi bentuk badan hukum, ya, terhadap unit usaha yang dimungkinkan itu yang pertama adalah PT, ya, sebagai persekutuan modal. Jadi
BUMDes itu boleh memiliki PT. Anda bayangkan ya, PT itu kan kualifikasinya besar ya. Atau mungkin dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM desa sesuai dengan Undang-Undang PT. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan mikro dengan andil BUM desa sebesar 60%. Ini yang harus difahami ya. Nih, jadi kalau lembaga keuangan mikro contoh ya, karena dia lembaga keuangan mikro otomatis dia punya kapasitas untuk menghimpun dan mengalirkan dan mengalirkan dana dari masyarakat, itu kepemilikan modal dari BUMDes itu harus minimal adalah 60%. 60% harus ada milik BUMDes ya. Ini. Ya, boleh nggak? Jadi kalau kita lihat kalau PT ini otomatis kan ya bisa bidangnya bidang bisnis ya. Kalau lembaga keuangan mikro ini permodalan ya, permodalan ini lembaga permodalan. Ya, ini sampai sini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo langsung saja disampaikan. Organisasi pengelola BUMDes ya. Kalau organisasi pengelola BUMDes itu ya, organisasi BUMDes itu pengelola BUMDes itu harus terpisah dari pemerintahan desa. Jadi organisasi pemerintahan desa. Intinya desa itu pengelolaannya terpisah dari pemerintah desa. Nggak boleh pamong ngerangkep kepala BUMDes, itu nggak boleh sebenarnya ya. Nah, kemudian yang boleh apa? Yang boleh adalah penasehat ya dalam struktur susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes ya boleh memasukkan kepala desa sebagai ex officio pejabat penasehat BUMDes ya. Ex officio itu artinya dia bertugas ya, kepala desa bertugas ya atas nama jabatannya ya, atas nama jabatannya ya sebagai penasehat di BUMDes ya. Kemudian pelaksana operasional, ada juga pengawas ya. Jadi ada 3 ya dalam struktur BUMDes itu, ada penasehat, ada pelaksana operasional, ada pengawas. Nah, kalau penasehat ini khususon ila kepala desa. Ya, sedangkan pelaksana operasional dan pengawas ini bisa dijabat oleh orang lain ya di luar perangkat desa. Sekarang kita lihat terkait dengan satu persatu ya, kita uraikan satu persatu. Penasehat BUMDes, dalam hal ini kepala desa ya, yang berada pada posisi itu, dia memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting, ya, nasihat kepada pelaksana operasional ya, dalam pelaksanaan pengelolaan, dan yang ketiga mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Nah, dia yang mengendalikan pelaksanaan. Ya, kemudian kewenangan, ya kewenangannya yang pertama meminta penjelasan dari pelaksana operasional ya, terkait dengan pengelolaan ya, pengelolaan BUMDes, kemudian pengelolaan usaha ya, kemudian melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes ya. Ini jadi melindungi ya. Ini. Tuh. Kemudian tugas mengurus ya, ini pelaksana operasional ya. Pelaksana operasional itu bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan ADART yang kewajibannya itu adalah melaksanakan dan mengembangkan BUMDes ya, menggali dan melakukan potensi ekonomi desa, melaksanakan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya, dan kewenangannya adalah membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha, ya membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha ya, ini jadi dia melaporkan keseluruhan unit usaha, dilaporkan dalam setiap bulan, melaporkan perkembangan kegiatan unit usaha setiap bulannya juga unit-unit usaha, kemudian melaporkan perkembangan unit-unit usaha ya, BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 2 kali dalam 1 tahun harus ada laporan terkait dengan pengelolaan BUMDes, terutama pengelolaan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Ya, sebaik-baik atau kalau kita pengen tahu apakah pengen bisa menilai ya, kalau untuk menilai BUMDes itu berkembang atau tidak, dilihat saja
unit usahanya itu yang jalan berapa, yang berhenti berapa. Terus kemudian kalau Pak dulu itu nggak punya unit usaha, sekarang punya unit usaha, apakah itu maju? Ya dari sisi administratif bisa jadi maju. Tapi kita harus melihat juga ya, kapasitas bukan dari kuantitas tapi kualitas. Apakah dijalankan itu memang benar-benar sesuatu yang baru dan running berjalan, berlari atau berhenti. Nah itu yang harus dilihat. Ya, tinggal di situ saja karena nantinya yang harus dilaporkan itu ya kewajiban teman-teman pengelola BUMDes itu yang harus pelaksana operasional itu adalah melaporkan kegiatannya apa, melaporkan perkembangan keuangannya ya, terus kemudian perkembangan unit-unit usahanya seperti apa, berkembang atau tidak. Nah, kemudian pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Kemudian pelaksana operasional dapat dibantu karyawan. Nah ini jadi kalau kita bicara BUMDes apakah bisa mengangkat karyawan? Bisa, ya sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya. Nah, ini. Jadi pelaksana operasional itu bisa ya meminta atau mengangkat karyawan ya sesuai dengan, tapi tetap ya harus sesuai dengan kebutuhan dan harus jelas apa yang menjadi tupoksinya, pokok dan tugas pokok fungsinya ya. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu kita harus memperhitungkan juga ya kapasitas desa dan badan usaha milik desa dalam membayar karyawan itu. Jangan sampai terus kemudian besar di ongkos tapi keuntungan tidak belum memenuhi. Kalau sudah besar nggak masalah ngangkat karyawan. Kalau masih belum punya unit usaha atau unit usahanya baru satu ya saya rasa untuk suatu BUMDes tidak perlu ya, tidak penting adanya karyawan ya. Saya rasa itu. Karena tadi sudah jelas ya, pengurusnya juga sudah banyak ya, ada pelaksana operasional, nantinya ada pengawas juga dan sebagainya. Ya, kualifikasi pelaksana operasional ya, kalau untuk pelaksana operasional itu kualifikasinya ya ini bentar ya, kualifikasi untuk pengawas untuk pelaksana operasionalnya itu ya mempunyai jiwa wirausaha jelas ya, domisili dan menetap di desa sekurangnya 2 tahun, berkepribadian baik, jujur, adil ya. Kemudian pendidikan minimal setara SMU, MA atau aliyah, SMK atau yang sederajat ya. Kemudian ya, kita lihat selain pelaksana operasional dan penasehat ada yang disebut dengan pengawas BUMDes. Kalau pengawas BUMDes ini strukturnya lebih jelas ya dari yang sebelumnya. Kalau penasehatnya kan cuma ada kepala desa. Ya. Kalau pengawas ini bahkan ada 4 strukturnya ya, ada ketua, wakil ketua, merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan ada anggotanya. Kita bisa lihat itu ya. Sehingga ya setidaknya nanti dalam satu pengawas BUMDes itu ada 4 atau 5 pengawasnya ya, itu dalam susunan pengawas ya. Yang keseluruhannya ini ya dari warga masyarakat ya, warga masyarakat. Ini ada ART-nya. Ya, jadi kalau ada ART dari BUMDes itu sekurang-kurangnya ini substansi dari ADART ya teman-teman, anggaran dasar anggaran rumah tangganya sekurang-kurangnya apa, kalau anggaran dasarnya harus merinci nama ya, nama BUMDesnya apa, tempat kedudukan BUMDesnya, maksud dan tujuan BUMDes, kepemilikan modal dari BUMDes itu seperti apa, kegiatan usahanya apa saja, dan kepengurusannya strukturnya seperti apa. Kemudian ART juga sama, anggaran rumah tangga. Kalau anggaran rumah tangga itu sekurang-kurangnya ya, berisi tentang hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan dari BUMDes ya, harus dicantumkan di sini. Itu untuk ART-nya. Ya, sekarang kita lihat pemodalan BUMDes.
pemodalan BUMDes itu bisa jadi dari dua. Yang pertama penyertaan modal desa, yang kedua penyertaan modal masyarakat desa. Ya, penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa. Kedua-duanya penyertaan modal desa ini harus melalui mekanisme APBDes. Artinya apa? Harus dianggarkan dalam anggaran pembelanjaan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari manapun itu, baik dari pusat, dari daerah, dari pihak ketiga maupun dari apa itu namanya, teman-teman, dari aset desa sendiri. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa ya itu dapat dilakukan dalam bentuk tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat di apa yang itu diletakkan di BUMDes ya ini. Kemudian ya klasifikasi jenis BUMDes, kalau kita bicara klasifikasinya, ya klasifikasinya itu ada ini ya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama bisnis sosial ya, contohnya layanan air minum desa. Ini bisnis sosial ya, bisnis sosial dalam rangka memberikan layanan umum ya, layanan air minum desa. Ini bisa ya dilakukan ya. Ini jenisnya bisnis sosial yang pertama. Yang kedua bisnis penyewaan atau renting. Nah, renting ini contohnya apa? Contohnya persewaan gedung pertemuan. Jadi kalau ada desa yang punya gedung pertemuan atau balai pertemuan terus kemudian disewakan sebagai tempat hajatan nikahan biar orang nikahan tidak menggunakan tidak menggunakan jalan, nutup jalan ya. Sudah ya, sekarang kebijakannya setiap pernikahan bagi masyarakat yang tidak punya halaman dia harus menggunakan ini gedung pertemuan ya itu dengan sistem sewa contoh. Kemudian usaha perantara ya, usaha perantara atau brokering ya, contohnya apa? Contohnya jasa pembayaran listrik ya. Jadi ya sering kan kita ya kalau bayar listrik itu nggak langsung ke PLN tapi lewat perangkat desa atau lewat BUMDes. BUMDes bisa terus kemudian menjalankan fungsi usaha melalui proses brokering itu juga dimungkinkan. Kemudian bisnis yang berproduksi dan atau berdagang ya, atau trading ya, barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Contoh produksi hasil pertanian. Ini jadi BUMDes yang itu dia bergerak di bidang hasil pertanian, baik itu melalui proses produksi ya, produksi contoh produksi gabah sampai dengan pasca panennya dengan penjualan hasil pertaniannya ya dalam bentuk beras contoh. Nah, usaha yang semacam itu dimungkinkan ya. Kemudian bisnis keuangan atau financial business ya, yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Jadi ini contohnya terus kemudian BUMDes atau desa, BUMDesnya itu menjalankan usaha permodalan ya, permodalan atau financial business ya. Dia memodali atau memberikan penyertaan modal kepada UMKM yang ada di desa yang itu basisnya masyarakat setempat ya, itu bisa. Kemudian ada usaha bersama atau holding ya, sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa ya, baik skala lokal desa maupun kawasan desaan. Ini contohnya tadi ya, contoh desa wisata ya, yang merangkai. Jadi kalau kita bicara desa wisata itu kan nanti ada konsep pengelolaan desa wisata, di dalamnya kan pasti akan ada contohnya ya. Ini nanti yang ngelola tamannya ini si A, yang ngelola kolam renangnya itu si B. Konsepnya kan bisa nantinya kemitraan dengan beberapa unit usaha yang ada di desa yang itu dikelola oleh masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat, yang itu kemudian holdingnya itu BUMDes ya, holdingnya itu BUMDes ya, BUMDes yang akan mengelola itu ya. Kalau di tempat saya itu contohnya itu ada
sumber dhuwur ya, sumber dhuwur di Desa Wonosari ya. Ada yang namanya sumber dhuwur di Desa Wonosari itu juga sama seperti itu. Ya, sumber dhuwurnya itu bahasanya itu ya wisata sumber dhuwur itu di apa menjadi bagian dari unit usahanya BUMDes ya, Desa Wonosari, yang di dalamnya itu ada unit-unit usaha banyak ya, mulai dari orang yang ngelola parkir, dari ada yang bagian ngelola kolam ikan, ada yang ngelola tambang untuk namanya itu kendaraan air itu ya, saya nggak tahu itu istilahnya apa, kendaraan air dan yang macam-macam ya, banyak di situ. Nanti kalau pengen lihat ya silahkan ke sumber dhuwur, itu dikelola oleh desa. Ya. Kemudian itu untuk unit-unit usaha atau jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes. Strategi pengelolaannya sekarang, kalau kita bicara tentang strategi pengelolaan, ya strategi pengelolaannya itu teman-teman, strategi pengelolaan BUMDesa itu yang pertama dimulai dari sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes. Jadi kalau kita ke desa gitu ya, di desa untuk memulai pembangunan BUMDes, mulai mengembangkan atau penguatan BUMDes, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah sosialisasi dan pembelajaran tentang konsep BUMDes. Ya, kenapa ini penting? Contoh sederhana saja. Ya, tidak banyak di desa itu yang paham bahwa BUMDes itu bukan unit usaha. Banyak yang menyamakan BUMDes itu sebagai unit usaha. Jadi cukup setelah mendirikan BUMDes melalui Perdes itu sudah cukup, dianggap sudah punya semuanya, bisa jalan. Padahal tidak. Ya, yang namanya BUMDes ini didirikan itu sebagai the holding company tadi itu. The holding company. Sebagai the holding company, dia harusnya memiliki unit-unit usaha untuk dikembangkan. Nah, itu yang tidak dipahami oleh tidak banyak dipahami oleh pemerintah desa. Karena tidak banyak dipahami, maka jarang kita menjumpai adanya BUMDes di Sidoarjo khususnya, itu yang berkembang dengan baik. Ya, ini yang perlu dipahami ya. Sehingga terus kemudian yang perlu difahamkan kepada masyarakat desa adalah pemahaman tentang BUMDes. Maka perlu ada sosialisasi dan pembelajaran tentang apa itu BUMDes. Selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang badan usaha milik desa ya. Ada musyawarah desa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentuk BUMDes tadi itu. Kenapa? Karena kalau mau mendirikan BUMDes maka harus ada musyawarah desa. Kaitannya musyawarah desa itu dalam rangka untuk menyusun peraturan desa. Selanjutnya setelah musyawarah desa, pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis persewaan. Jadi pertama kali kalau mendirikan BUMDes maka ada 2 unit yang bisa dikembangkan untuk awal, yang disarankan oleh Permen Desa, oleh Kementerian Desa untuk dikembangkan di awal kali awal kali pembentukan BUMDes. Yang pertama adalah menjalankan bisnis sosial bisnis kayak tadi itu ya, kita contoh terkait dengan yang sifatnya beranjak dari kebutuhan dasar warga desa ya. Contoh sekarang ada konsep Pamsimas ya. Kalau teman-teman ada yang di desa itu pasti kenal atau pernah dengar istilah Pamsimas ya. Pamsimas itu terkait dengan proyek pemerintah untuk memberikan atau menjamin ketersediaan air bersih di desa dengan menyediakan beberapa titik titik sumber ya, pengeboran sumber air ya, yang dalam itu ya desa, untuk memberikan ketercukupan air ya untuk warga desa. Itu contohnya Pamsimas. Nah, ketika ada Pamsimas itu, maka logika yang harus dikembangkan ketika mau membuat BUMDes, bagaimana mengelola Pamsimas itu secara profesional, sehingga terus kemudian dari Pamsimas itu tidak hanya bisa mencukupi pengairan kebutuhan air warga desa, tapi juga untuk meningkatkan PAD ya, pendapatan asli desa. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, terus kemudian kalau di desa itu contoh ya, terus kemudian ada kebutuhan untuk sosial bisnis contohnya ya, terkait dengan persewaan balai pertemuan, contohnya ada balai pertemuan yang nganggur. Sementara masyarakat desa sebagian besar di situ kalau punya
hajatan itu pasti menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain kenapa? Karena dia menggunakan jalan sebagai tempat untuk hajatan contoh. Maka dibuat saja pengaturan terkait dengan itu sehingga terus kemudian wah semua bentuk hajatan tidak boleh menggunakan jalan. Harus menggunakan balai pertemuan. Nah, contoh yang semacam itu yang bisa dilakukan untuk awal-awal kali pendirian BUMDesa. Dan selanjutnya ada bisnis penyewaan ya. Jadi untuk awal bisnis sosial dan bisnis penyewaan atau renting. Renting ini ya tadi itu ya. Satunya adalah persewaan terkait dengan gedung pertemuan dan sebagainya tadi itu ya. Kemudian analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha lain. Ya, jadi analisis setelah ini jalan, teman-teman, setelah pendirian BUMDes, terus kemudian sudah bisa cukup menjalankan bisnis sosial dan persewaan dulu, ya, sampai matang dulu, sampai benar-benar jalan, baru melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan kelayakan usaha, badan usaha milik desa. Dan badan renting. Sementara di klasifikasi jenis itu masih ada brokering, ada trading, ada financial business, ada holding. Nah, kalau memang dimungkinkan untuk dikembangkan ya akan dikembangkan tentunya berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi politik, lingkungan usaha, lingkungan hidup dan yang lain-lain ini ya. Terkait dengan aspek perencanaan usahanya juga dengan kapasitas dan kapabilitas baik SDA maupun SDM yang ada di desa. Selanjutnya, pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam pembentukan kerjasama BUMDes ya, antar desa atau antar kerjasama dengan pihak swasta. Ini teman-teman yang harus difahami. Jadi pengembangan BUMDes yang itu terkait dengan bagaimana kita akan kerjasama dengan pihak A, pihak B, pihak C, pihak D, itu sebenarnya setelah BUMDes itu secara mandiri menjalankan unit usahanya bisa benar-benar mandiri, settle sudah bisa leko bahasanya kalau orang Jawa itu sudah bisa lancar, sudah hatam lancar, terus kemudian bisa menghasilkan benar, baru mikir mengembangkan usaha dengan model kolaborasi. Ya, sebelum dirinya bisa matang dengan dirinya sendiri, cak durunge awake dhewe iso ngadeg, iso untung, iso sukses, iso sip dhisik dengan dirinya walaupun kecil ya. Kembangkan yang kecil-kecil dulu itu belum sukses ya, jangan ojo ngeranggak sing gede bahasa gitu. Jadi kudu ngerayai sitok sak pira sih kemampuanku. Nah, setelah mampu dengan dirinya baru terus kemudian berpikir untuk mengembangkan dengan kolaboratif dengan pihak itu yang harus itu saran dari pemerintah pusat dalam rangka membangun unit usaha di desa. Yang terakhir terus kemudian dalam rangka pengembangan atau strategi pengelolaan BUMDes itu diakhiri dengan proses diversifikasi atau penganeka-ragaman usaha ya yang ada di BUMDes ya, yang berorientasi pada bisnis keuangan ya, financial bisnis dan holding bisnis ini nanti terakhir ternyata ya, financial bisnis dan holding ya atau usaha bersama itu nantinya adalah merupakan capaian terakhir. Jadi artinya apa? Di desa itu sebenarnya pengembangan unit usaha dalam bentuk lembaga keuangan ya, lembaga keuangan itu disarankan untuk kalau sudah settle dulu. Kalau sudah berdiri, sudah bisa jalan dengan unit-unit usaha yang lain, baru sudah bisa kerjasama dengan pihak lain secara mandiri, secara bagus jalan, baru mikir tentang mendirikan lembaga keuangan ya mikro. Ya sebelum ini yang di atas ini jalan, jangan mikir dulu terkait dengan akan mengembangkan lembaga keuangan mikro. Karena apa? Karena ini akan bermasalah ya, tentunya. Ini. Ya, sampai sini dulu, monggo teman-teman, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan ya saya anggap sudah paham ya. Terkait dengan pertanggungjawaban di sini ya.
Ini mungkin bagian akhir dari dua yang saya loncati. Yang akhirnya apa? Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat secara ex officio, ya, dijabat oleh kepala desa. Kemudian BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Nah ini. Ya, jadi BPD itu nggak langsung ngawasi BUMDesnya. Kalau ada ketua BPD kok ngawasi langsung ngawasi BUMDes itu keliru. Karena yang harusnya ngawasi, harusnya ngontrol, membina itu pemerintah desa. Sedangkan BPD ini yang diawasi oleh BPD itu bukan BUMDesnya, bukan pengelolaan BUMDesnya, tapi terkait dengan kinerja pemerintah desa dalam rangka membina pengelolaan BUMDesnya. Ya ini tahapannya atau alurnya harus pas ya, jangan keliru ya. Sama halnya kayak DPR RI ya, DPR RI itu tidak tepat kalau dia terus kemudian secara walaupun mungkin kelihatan baik ya, ngoreksi pekerjaannya gubernur itu. DPR RI loh ini, ya, ngawasi pekerjaannya gubernur, pas nggak sih? Ya tidak pas sebenarnya. Kenapa? Yang perlu diawasi itu pekerjaannya pemerintah dalam rangka membina, mengawasi, ya, mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan di daerah. Itu yang harusnya diawasi. Maka yang ditegur harusnya menterinya agar menteri menegur para gubernur dan bupatinya. Jangan terus kemudian anggota DPR RI bahasanya itu merasa bahwa dirinya itu wakil rakyat, terus kemudian saya ini punya mandat dari rakyat untuk mengawasi pemerintahan, ya seluruhnya diawasi ya, padahal salah. Harusnya punya atau tahu pada bagian mana dia punya kapasitas, pada bagian mana dia harusnya bisa membatasi diri. Dalam hal ini juga sama, BPD itu tidak semua hal yang ada di desa itu dia punya tanggung jawab dan dia punya kapasitas ya untuk melakukan itu ya. Terus kemudian pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM desa kepada BPD. Nah, kenapa? Kenapa kok BPD yang didodok itu pemerintah desanya? Karena yang punya kewajiban untuk bertanggung jawab kepada BPD itu adalah pemerintah desa. Sedangkan pengelola BUMDes itu bertanggung jawabnya kepada pemerintah desa. Dia tidak bertanggung jawab kepada BPD. Sehingga ya, walaupun BPD ngamuk-ngamuk nanggone pengelola BUMDes, ya dia boleh saja cuek ya. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab kepada BPD. Tanggung jawab dia kepada pemerintah desa. Tuh. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silahkan teman-teman. Halo, masih didengar suara saya? Iya, Pak. Ya, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya. Kalau tidak ada ya sudah. Ya, saya anggap seperti biasa ya, sampean sudah paham semua, sudah mengetahui semuanya. Ya, saya cuma menyampaikan hal-hal yang mungkin lupa sampean ingat dari apa yang sudah dibaca. Ya, saya mohon maaf karena tidak bisa menghadiri atau mendampingi langsung di kelas. Ya, selebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.